Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairul Anwar, Danang Majid Sidik, Ahmad Hajar Samudra, Wahdatul Istiqomah, Nurmizah Rahmatudini, dan juga Rahimah yang akan menjelaskan tentang pengendalian manajemen. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, biasanya sistem ini berjalan dengan teratur, punya pola yang jelas, saling berkaitan satu sama lain, dan terdiri dari beberapa tahapan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, secara umum, sistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem formal. Nah, sistem ini adalah sistem yang dibuat secara resmi dalam sebuah organisasi. Di dalamnya ada aturan, kebijakan, dan prosedur yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Sistem ini juga biasanya dipakai untuk membagi tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, sistem informal. Nah, berbeda dari sistem formal, sistem ini lebih menekankan pada hubungan antar individu. Sifatnya tidak tertulis dan tidak ditentukan oleh aturan resmi, tapi tetap punya pengaruh dalam cara orang bekerja sama. Poin yang B yaitu pengendalian dalam suatu sistem. Pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen, yaitu yang pertama sensor. Nah, sensor adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Terus yang kedua yaitu penilaian, adalah alat untuk menilai signifikasi apa yang sedang terjadi atau peristiwa aktual. Dalam proses pengendalian, pada umumnya yang dilakukan adalah membandingkan apa yang sedang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Terus yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan adalah alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Elemen tersebut kadang disebut dengan feedback atau umpan balik. Terus yang terakhir yaitu jaringan komunikasi, di mana jaringan komunikasi ini adalah transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dari efektor. Poin C yaitu manajemen organisasi. Jadi manajemen organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan atau goals organisasi, yaitu mencapai hasil tertentu. Secara garis besar hierarki, manajemen terbagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah manajemen atas atau top management. Jadi, ini adalah tingkat tertinggi yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, pengambilan keputusan besar, dan juga kebijakan perusahaan. Contohnya seperti CEO yang memimpin keseluruhan organisasi dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah manajemen tengah atau middle management yang bertujuan untuk menghubungkan manajemen atas dan manajemen bawah serta menerjemahkan kebijakan strategis yang menjadi rencana operasional dan juga mengawasi manajer tingkat bawah dan departemen. Kemudian yang terakhir adalah manajemen level bawah atau lower management level. Jadi ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari karyawan operasional, kemudian memastikan target itu tercapai serta melaporkan kepada manajemen tengah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Fungsi manajemen secara garis besar, fungsi manajemen adalah perencanaan, planning, pengarahan, directing, pengorganisasian, organizing, penyusunan staffing, pengendalian, controlling, dan pengambilan keputusan, decision making. Nah, jadi kesimpulannya untuk sistem pengendalian manajemen ini itu merupakan proses manajemen organisasi yang sistematis untuk tercapainya organisasi yang efisien dan efektif. Karena sistem pengendalian manajemen ini itu mencakup aspek-aspek manajemen untuk bagaimana caranya agar organisasi itu tercapai secara efektif dan efisien. Sekian, terima kasih.